Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amali fid dharaini amin. Wa tawajjuhu lan maca donga wajah tu wajhiya. Ay qaulul musalli tegese ucapane wong kang salat akibat taharrumi ing dalem ngiring-ngiringi takbiratul ihram ngucap wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ing bacaan wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Selanjutnya adalah dari kesunahan-kesunahan hay'ah dalam sholat adalah membaca doa setelah takbiratul ihram wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai habis ya. Ini termasuk sunnah-sunnah hay'ah. Jadi setelah takbir membaca itu dalam keadaan pelan ya. Wal muradu utawi perkara kang dikarepno saking at-tawajjuh ayyakula iku yen to ngucap sapa al musolli wong kang salat ba'da taharrumi ing dalem sakwuse takbiratul ihram doa al iftitahi ing doa iftitah hadhil ayata rupane iki ayat au ghairaha utawa liyane hadhil ayat mimma nyatane perkara waroda kang wis tumeka apa iki ma fil istiftahi ing dalem pembukaan salat. Yang dimaksud dengan at-tawajjuh yaitu orang yang sholat setelah melakukan takbiratul ihram ini membaca doa iftitah yaitu dengan ayat wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ya. Kalau dalam ayatnya dalam Al-Qur'an fa insyaallah ini suratnya adalah surat Al-An'am ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada juga doa-doa yang lain ya. Doa-doa yang warid yang memang ada dalilnya. Seperti ini ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minan danas. Allahumma ghsilni bil ma'i was salji wal baradi. Nah, ini ada lagi doa iftitah seperti itu ya. Wal isti'adzatu lan maca ta'awudz utawa maca a'udzubillah ya. Ba'da tawajjuhi ing dalem sakwise maca wajah tu wajhiya. Wa tahsulu lan hasil apa al isti'adzah bi kulli lafdhin kelawan saben-saben lafaz yashtamilu ingkang mencakup apa lafaz ala ta'awudzi ing atase isti'adzah. Wal afdalu utawi kang luweh utama a'udzu billahi minasyaitonir rajim iku kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kemudian sunnah hay'ah yang selanjutnya adalah membaca ta'awudz atau isti'adzah, yaitu membaca bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Soalnya dia ini setelah membaca wajah tu wajahiyah, ini akan membaca surat Al-Fatihah. Nah, sementara surat Al-Fatihah ini adalah salah satu surat dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ini kan disunnahkan untuk membaca ta'awudz dulu. Ya. Ada ayatnya, fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak salah, suratnya ini ada di ayatnya ada di surat An-Nahl juz 14. Semua lafaz-lafaz yang mengandung ta'awudz ini boleh untuk dipakai. Ya. Di sini kita lihat ada yang pakai a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ada yang seperti itu ya. Cuma kalau supaya pas dengan Al-Qur'an, ya ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Terus ada lagi kalau Imam Al-Auza'i mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim, membaca itu ya. Wal jahru lan bangetno bacaan fi maudhi'ihi ing dalem panggonane al jahr wa huwa utawi maudhi'uh as-subhu iku salat subuh wa awwalatal maghribi lan kawitan lorone salat maghrib wal isya'i lan salat isya wal jumu'ati lan salat Jumat wal idani lan salat id luru. Kemudian kesunahan yang selanjutnya adalah membaca dengan bacaan keras, membaca Al-Quran, ya, membaca surat Al-Fatihah dengan surat-surat setelahnya ini. Khusus untuk imam. Ya. Khusus untuk imam, walaupun dia ini dikhawatirkan riya, dikhawatirkan terkena penyakit pamer, ya, tetap disuruh untuk membaca dengan keras. Ya. Urusan riya itu kan bisa dilatih, ya, bisa dilatih untuk dihilangkan. Ya. Orang itu kan mau ikhlas lillahi ta'ala mulai dari awal ini kan sulit. Kenapa? Soalnya manusia ini kan tidak bisa melihat zatnya Allah. Jadi maklum kalau orang itu kadang-kadang hatinya ini tidak bisa fokus kepada Allah. Nah, membaca Al-Quran masih pingin dilihat oleh makhluk, masih pingin dipuji oleh makhluk. Nah, tapi bukan halangan hal ini untuk melakukan kesunahan. Ya. Wis baca saja dengan dengan keras. Siapa tahu ketika dia ini sudah menjadi imam yang istiqomah, lama-lama riya itu hilang sendiri. Nah, ini ya. Nah, soalnya derajat orang ikhlas itu derajat orang yang tinggi. Ya. Orang yang tingkatannya sudah mukhlisun, ini tidak akan bisa digoda oleh setan. Ya. Ini, nah, setan itu sudah bersumpah ya, la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan selewengkan umat-umat manusia, anak-anak Nabi Adam ini akan saya sesatkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Kecuali hamba-hamba yang
ikhlas benar dalam beramal. Nah, ikhlas itu ya tidak bisa didapat dengan mudah ya. Pertama harus punya ilmu dulu ya. Harus punya ilmu. Soalnya orang itu kalau ikhlas tapi tidak ada ilmunya ya tidak dihitung ya. Misalkan ya orang ibadah, misalkan melakukan bacaan membaca Al-Quran, ikhlas, niat untuk Allah saja, cuma bacaannya tidak benar, ya nggak dihitung oleh Allah ya. Membaca Al-Quran panjang pendeknya tidak beraturan ya. Kemudian makhorijul huruf juga masih berantakan dan yang lain-lain. Ya tidak dapat apa-apa meskipun ikhlas ya. Jadi kalau tidak salah ini ada sebuah hadis ya, kullun nasi halka illal alimin ya. Semua manusia ini akan dalam kondisi kehancuran kecuali orang-orang yang alim ya. Wa kullul alimina halka illal amilin, dan setiap orang-orang yang alim ini akan dalam kondisi kehancuran kecuali orang-orang yang beramal. Nah, kemudian setiap orang yang beramal bakul amilina halka illal mukhlasin ya. Setiap orang-orang yang beramal ini juga rusak, hancur kecuali yang benar-benar ikhlas. Jadi untuk mendapatkan derajat ikhlas ya pertama harus berilmu dulu. Ibadah yang mau dilakukan ini harus ada ilmunya. Yang kedua harus diamalkan ilmunya. Baru ketika ikhlas. Ikhlas ini memang tidak mudah. Ada orang, saya ikhlas kok, tapi nggak ngaji. Nggak karena apa-apa, nggak ngaji, nggak ada amalnya. Ya apanya yang dihitung, beramal saja tidak, kok sudah ikhlas. Nah ini ya. Kemudian bacaannya ini yang keras adalah 2 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat pertama ya, sholat maghrib, sholat isya, sholat Jum'ah ya. Kemudian sholat gerhana bulan, terus sholat gerhana sholat istisqa walaupun dikerjakan di siang hari. Ini juga disunahkan untuk jahar. Terus sholat tarawih dan witir bulan Ramadan. Witir bulan Ramadan dalam keterangan tausih ini ya, walaupun untuk orang yang munfarid. Nah, jadi disunahkan untuk keras. Kemudian 2 rakaat tawaf di malam hari atau pas waktu subuh ya, ini disunahkan ya, untuk jahar. Wal israru lan ngalonno bacaan fi mawdhi'ihi ing dalam panggonane israr. Wahia utawi mawadhi'ihi ma iku perkara adalladzi kang sakliyane perkara dzikira kang wis ditutur apa ma ya. Kemudian menyamarkan bacaan pada tempatnya seperti sholat zuhur, sholat asar ya. Terus akhir dari rakaat akhir sholat maghrib, 2 rakaat akhir sholat isya ya. Terus sholat gerhana matahari dan juga sholat sunnah rawatib secara mutlak walaupun malam atau siang hari ini tetap tidak disunahkan untuk keras. Jadi disunahkan untuk menyamarkan bacaan. Dan sholat-sholat sunnah yang dilakukan di siang hari
secara mutlak seperti sholat duha. Ya. Ini kan dilakukan pada waktu siang hari. Secara mutlak bacaan ini disunahkan untuk isror, untuk pelan-pelan, ya, samar. Lain kalau sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari secara mutlak, seperti sholat witir, ya, di selain bulan Ramadan. Ini kan kalau yang di bulan Ramadan kan disunahkan untuk jahar. Nah, tapi kalau di bulan selain Ramadan, ini tengah-tengah antara jahar dengan isror. Ya. Dalam ibarat yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, fayatawassatu fiha bainal jahri wal isror, ya, atau sholat sunnah di malam hari. Ya. Nih. Jadi membacanya antara jahar dengan isror. Kalau tidak dikhawatirkan mengganggu orang yang tidur atau mengganggu orang yang sholat yang lain, ya, atau mengganggu orang yang sedang membaca Quran, orang yang sedang mengajar atau mengarang kitab atau sedang belajar, ya. Ini membacanya di antara jahar dengan isror. Nah, terus batasan dari jahar itu seperti apa? Ya. Bacaan jahar ini sekira dia ini bisa memperdengarkan bacaannya kepada orang yang ada di sekitarnya. Di sekitarnya, nah, berapa ini ya? Di sampingnya ini, ya. Kalau kita baca surat Fatihah seperti ini misalkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, antum semuanya kan bisa mendengar. Berarti ini bacaannya jahar. Lah kalau bacaan itu isror, dia itu memperdengarkan bacaan hanya pada telinganya sendiri. Ya. Ini dikatakan sebagai bacaan isror. Jadi kalau membaca surat Al-Fatihah, surat-surat yang wajib, dikatakan qiraah, ini harus ada suara. Ya. Suaranya itu minim, paling sepelan-pelannya qiraah, ini bisa didengarkan oleh telinganya sendiri. Ya, yang namanya qiraah itu harus keluar suara. Jadi kalau ada orang sholat, dia ini membaca Fatihahnya, telinganya tidak bisa mendengar bacaannya. Misalkan hanya umi-umi, ya, hanya hanya menggerakkan bibir, tidak keluar suara. Maka ini tidak dihitung sebagai surat Al-Fatihah, sebagai bacaan wajib. Ya. Nah, jadi harus telinganya sendiri itu harus bisa mendengar. Ya. Kalau sudah dipelankan di sekitarnya, di pas pinggirnya kok masih mendengarkan, ya wajar. Karena kita kalau suara kita itu kan kita dengarkan sendiri kan ya sulit, ya. Kalau didengar yang di pinggir kita pas ini biasanya ya masih bisa sedikit-sedikit masih mendengar meskipun tidak jelas, ya. Tapi kalau jelas sampai dua orang, 3 jilid, maka ini bacaannya jahar. Kalau tawassut atau tengah-tengah, bagaimana ini penggambarannya, batasannya, yaitu kadang-kadang keras, kadang-kadang tidak. Nah, ini. Wa ta'minu lan moco amin. Ay qawlu amina, tegese ucapan amin aqibal fatihati ing dalam ngiring-ngiringi surat Al-Fatihah fi sholatin li qari'iha, kedue wong kang maca Al-Fatihah fi sholatin ing dalam salat wa ghairiha lan liyane salat.
Lakin fis sholati, tetapi ne ing dalam salat, lakin nafis sholati, tetapi ne ing dalam salat, iku ing dalam salat akada, apa perkara kang luwih kuat. Membaca amin. Selanjutnya adalah membaca amin setelah mengiring-iringi bacaan Fatihah untuk orang yang membacanya, baik dibaca dalam sholat atau selain waktu sholat. Jadi kita kalau membaca surat Al-Fatihah ini disunahkan untuk membaca amin di kondisi apapun, di kondisi sedang sholat atau tidak ya. Tetapi kalau dalam sholat ini lebih kuat kesunahannya. Wa yu'aminu lan maca amin al makmumu sapa makmum ma'a ta'mini imamihi sertane amine imami makmum. Wa yajharu lan maca banget sapa makmum bihi kelawan amin. Amin ini juga disunahkan untuk dibaca oleh makmum bersamaan dengan aminnya imam. Kalau kita tengok fadilahnya aminnya imam dengan makmum ini kalau bersamaan maka akan dibarengi oleh aminnya malaikat. Dibarengi oleh malaikat, ini fadilahnya apa? Bisa menggugurkan dosa-dosanya. Jadi aminnya malaikat itu tawakuf atau tergantung di mana ya. Aminnya malaikat ini bersama dengan aminnya imam. Kalau makmum ingin mendapatkan aminnya malaikat ya, dia amin bersama malaikat, maka harus benar-benar memperhatikan imamnya ya, jangan sampai mendahului. Ini kalau yang biasa mendahului ini biasanya anak kecil atau orang tua, kakek-kakek yang memang mulai dari kecil sudah terbiasa ya, dan sulit untuk dirubah. Ini memang ada kayak gitu ya. Nah, kami itu dulu di masjid ada ya salah satu makmum ya, makmumnya kakek-kakek. Memang kalau diajari sudah tidak bisa, diingatkan berkali-kali, yang ingatkan banyak, ya tetap tidak bisa. Akhirnya ya biarin, pokok mau jamaah. Wah, imamnya belum selesai membaca waladhdallin sudah amin ini ya. Aminnya keras dan ini memancing makmum yang lain. Cuma setelah waladhdallin ini bacaan amin ini saya keraskan, makmum yang lain itu jadi paham, menunggu bersamaan dengan bacaannya imam. Nah, orang yang memicu agar tidak kompak ini akhirnya amin sendiri. Amin. Ya, ini jadi amin itu sebaiknya sunahnya ini disertakan ya, atau bersamaan dengan aminnya imam supaya bareng dengan aminnya malaikat. Lah kalau aminnya selain imamnya ya tidak disunahkan. Nah, sedang sholat ada jamaah dua, yang sana Fatihah selesai, yang sini belum, sini baca aminnya sana ya tidak boleh ya. Wa qiraatus surati lan maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sakwuse maca Fatihah. Li imamin kedue imam wa munfaridin lan wong kang salat dhewean. Fi rakaatayis subhi ing dalem rakaat lorone salat subuh. Wa awwalatai ghairiha
lan awal rakaat loro awale liyane subuh. Watakunu lan ono qiraatus surati apa maca surat ba'dal fatihati iku ing dalem sakwise Fatihah. Falau qaddama mongko lamun dhisikna sapa wong as-surata ing maca surat alaiha ngarekno Fatihah lam tuhsab mongko ora diitung sunnah apa surah. Kemudian membaca surat lain selain surat Al-Fatihah untuk seorang imam dan munfarid atau orang yang sholat sendirian pada 2 rakaat sholat subuh dan 2 rakaat awal selain sholat subuh yaitu maghrib, isya, asar, dan zuhur. Ini disunahkan untuk membaca surat. Ya surat selain Al-Fatihah pokoknya meskipun pendek ya. Kalau zuhur biasanya langganannya ini kalau enggak ina poina dengan kulu. Karena apa? Karena kan bacaannya kan sirri. Kalau apa membaca surat yang panjang tidak didengar oleh makmum, ini makmum kadang-kadang penasaran. Kok lama sekali? Jadi membaca ina atau ina rakaat kedua kulu itu biasanya ya. Ada kawan rakaat pertama kedua ini lama nggak ruku-ruku padahal ngimami di musola ternyata sedang murojaah 1 juz. Waduh kasihan. Ya kasihan ya. Kasihan makmumnya kalau seperti ini ya. Terus andai kan orang ini tidak membaca 1 surat secara penuh ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi yang afdol ini 1 surat penuh ya. Walaupun pendek, misalkan membaca potongan-potongan ayat ya. Setelah waladhdallin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ya, 1 ayat terakhir Baqarah. Enggak masalah, atau membaca ayat kursi enggak masalah. Yang penting termasuk surat dalam Al-Quran ya. Terus ada lagi nih suatu kejadian ya. Membaca 2 surat. Surat yang pertama dibaca ini surat-surat yang agak panjang-panjang. Maksudnya sekitar 1 lembar gitu ya. Terus pasti ditutup dengan kulhu. Ini ada sahabat yang seperti ini. Ditutup dengan kulhu. Jadi rakaat pertama surat kemudian ada kulhunya, ada al-ikhlasnya. Rakaat kedua juga seperti itu. Makmum protes. Loh, Mas kok langganan kulhu terus? Kok langganan kulhu ini bagaimana? Ya, makmumnya protes ya. Imamnya diprotes. Loh, kalau kamu mau jadi makmum saya, terima saja apa adanya. Imamnya agak sedikit kardiman. Seenaknya sendiri. Tapi ya memang kapasitasnya beliau ini paling alim memang di antara sahabat yang lain. Nah, pas itu ada Rasulullah, kebetulan menghadap Rasulullah ya. Terus ditanya ini sang imam sama Rasulullah, kenapa kamu kok setiap rakaat yang disunahkan untuk membaca surat, kok pasti suratnya itu ada 2? Nah, surat yang lain kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas. Kenapa? Saya cinta surat Al-Ikhlas ya Rasulullah, katanya sahabat ini. Kenapa? Surat itu surat tentang keesaan Allah. Surat yang sangat kuat untuk masalah ketuhanan. Apa komentar dari Rasulullah? Cintamu pada surat Al-Ikhlas inilah yang menyebabkan kamu masuk surga. Coba kalau kita jadi imam, kulhu dibuat langganan. Jadi setelah misalkan ya setiap malam Jumat
Malam Jumat ini kan biasanya membaca Al-Kafirun ya, di rakaat pertama. Setelah Al-Kafirun kita tutup dengan kulhu. Rakaat kedua kulhu. Ya kalau kita amalkan seperti itu, makmum ini pasti pasti rame di belakang. Kulha kulhu kulha kulhu. Tapi tidak masalah ya, sebenarnya tidak masalah ini, malah ada dalilnya itu, malah ya, cinta pada kulhu ini dapat menyebabkan masuk surga. Nah, kalau orang ini membaca surat selain Fatihah sebelum membaca Fatihah, maka tidak dianggap mendapatkan kesunahan ya. Sebelum membaca Fatihah baca An-Nas dulu ya, atau baca Kulhu dulu ya, tidak tidak dianggap. Nah, terus untuk makmum bagaimana? Apakah disunahkan membaca surat setelah Fatihah? Tidak disunahkan ya. Soalnya tugas dari makmum itu adalah mendengarkan bacaan imam ya. Nanti ada di bawah nanti keterangan tentang itu setelah membaca Fatihah imam ini diam sejenak selama durasi sekitar 7 ayat Fatihah untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Fatihah. Nanti ada di belakangnya. Wat takbiratu lan piro-piro takbir indal khafdhi ing dalam nalikane mudun liruku'i krana ruku'. War raf'i lan ing dalam sandingi ngangkat ai raf'is sulbi tegese ngangkat ika wekas minar ruku'i saking ruku' ya. Membaca takbir ya. Membaca takbir di setiap pergerakan turun dan naik. Turun untuk ruku dan mengangkat tulang rusuk dari ruku. Ini agak rancu ini. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah lan ucapan sami'allahu liman hamidah ya. Khina yarfa'u ing dalem semangsaning ngangkat sapa musolli ra'sahu ing sirah iki musolli minar ruku'i saking ruku ya. Kemudian ketika mengangkat kepala dari ruku ini disunahkan untuk membaca sami'allahu liman hamidah ya. Nah, ini ada asbabul wurudnya, ini ada ya. Asbabul wurudnya ketika itu Sayyidina Abu Bakar ini terlambat ya. Terlambat datang untuk sholat asar di suatu hari. Beliau menyangka sudah tidak mendapatkan jamaah bersama Rasulullah. Maka beliau ini cepat-cepat berangkatnya ini, kemudian masuk ke dalam masjid. Pas pada waktu sampai di masjid, Sayyidina Abu Bakar ini menemukan Rasulullah dalam keadaan takbir untuk ruku. Nah, ketika itu saking senengnya membaca hamdalah alhamdulillah, dalam hati saya tidak ketinggalan ya. Nah, pas pada waktu itu Rasulullah mendengar ya. Rasulullah mendengar perkataan dari Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini takbir di belakang Rasulullah. Lalu malaikat Jibril ini turun. Sedangkan Rasulullah masih dalam keadaan ruku. Maka malaikat Jibril ini berkata, "Hai Muhammad ya,
Allah mendengar orang yang sedang memujinya. Maka ucapkan ya, Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu. Ini asbabul wurudnya, kenapa bacaannya kok lain ya. Kalau bacaan ruku, kemudian turun sujud, bangun dari sujud, ya, untuk kemudian mau sujud lagi kok Allahu Akbar, terus iktidal, mengangkat kepala untuk iktidal kok bacaannya lain ya. Nah, kok Sami'allahu liman hamidah. Ya memang asbabul wurudnya itu Sayyidina Abu Bakar. Terus bacaan apakah harus itu? Nah, ini ada keterangan. Walau kola, lamun ngucap sopo musolli, man hamidallah sami'alah, kafa mongko nyukupi opo bacaan mang. Ya ini ya. Nah kalau dibalik, man hamidallahu sami'alah, ya bacaan ini cukup wis ya. Wa ma'na sami'allahu liman hamidah, utawi maknane sami'allahu liman hamidah, taqabbala iku nerimo Allahu sapa Allah minhu sangking man hamdahu ing pujiane kiman, wajazalan bales sapa Allahu ing man alaihi ing atase hamdihi. Makna dari sami'allahu liman hamidah adalah Allah menerima pujian orang yang sholat tadi ya, dan juga membalasnya dengan pahala. Wa qaulul musolli, lan ucapane wong kang sholat Rabbana lakal hamdu, ing donga Rabbana, ing bacaan Rabbana lakal hamdu, idzan tasoba ing dalem nalikane dadi jejeg sapa iki musolli qaiman hale wong kang ngadeg. Dan juga kesunahan selanjutnya adalah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Nah ini ketika dia sudah berdiri tegak iktidal. Wat tasbihu, lan maca tasbih fir ruku'i ing dalem ruku', wa adnal kamali, utawi luweh ndek-ndeke kesempurnaan. Sempurna yang minimal bagaimana? Fit tasbihi ing dalam maca tasbih subhana rabbiyal azimi, iku maca subhana rabbiyal azimi salasan kelawan kaping 3 ya. Selanjutnya adalah membaca tasbih dalam ruku'. Nah, sependek-pendeknya tasbih yang sempurna ini membaca subhana rabbiyal azimi, tidak ditambahi wahid wa bihamdi ya, 3 kali ya. Terus wat tasbihu, lan maca tasbih fi sujudi ing dalam sujud, wa adnal kamali, utawi luweh ndek-ndeke kesempurnaan fihi ing dalam tasbih fi sujud subhana rabbiyal a'la, iku maca subhana rabbiyal a'la salasan kelawan kaping 3 ya. Nah, kemudian membaca tasbih dalam sujud ya, sependek-pendeknya itu apa yang sempurna tapi paling pendek subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wal akmalu, utawi kang luwih sempurna fi tasbihir ruku'i ing dalam tasbih ruku' was sujudi lan sujud, masyhurun iku wis terkenal.
Kalau yang sempurna bagaimana? Ya, ini sudah terkenal, yaitu 11 kali. 11 kali ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim 11 kali. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la 11 kali. Kemudian di bawahnya lagi 9. Jadi angkanya angka ganjil ya. Kok angka ganjil toh? Karena innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil. Suka hal-hal yang ganjil. Terus di bawahnya lagi membaca 7. Tetapi penambahan lebih dari 3 itu disunnahkan bagi orang yang sholat sendirian. Dan juga imam dari sebuah kaum yang terbatas, yang mereka ini memang senang dengan sholat panjang-panjang. Jadi tidak untuk umum. Kalau untuk umum diprotes ya. Awal-awal dulu terjun di masyarakat itu, nah karena ngimami di masjid ya, pedoman kami masjid ini harus serba oke. Harus serba sempurna. Kalau masalah diam setelah membaca surat Al-Fatihah ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini ketika membaca tasbih lebih dari 3 pada waktu rukuk dan sujud. Ini jadi masalah. Rame makmumnya ya. Memang makmumnya ini rata-rata manula. Jangankan manula ya. Anak-anak muda saja enggan untuk rukuk sujud lama-lama. Saya baca 7 kali, protes di belakang ya. Ya ini kalau memang kondisi makmum yang seperti itu campuran, ya sebaiknya 3 saja. Ya. Kalau makmumnya memang makmum-makmum yang oke, sholatnya jos-jos ya. Suka sholat panjang-panjang, suka rukun-rukun yang panjang-panjang, tidak masalah. Nah, memang ada, ya, ketika saya survei itu, makmum-makmum ini, bagaimana kalau saya baca lebih dari 3 pada waktu sholat isya tadi, dan sholat asar. Ada makmum ini memang yang suka panjang-panjang. Saya senang. Seperti sholat di Masjidil Haram katanya. Tapi yang lain tidak berani bicara ya. Ya, ngomong di belakang. Terus ada satu perwakilan ya, marah-marah. Kalau kamu sholat sendirian ya silakan sampai 1000 tasbih tidak masalah. Ya kita harus bijak ya, bermasyarakat harus bijak. Kita harus jangan sampai tangfir, membuat mereka lari, jangan sampai ya. Kita harus membuat mereka itu senang, jangan sampai lari. Kalau ada hukum-hukum yang sekiranya berat, yang sekiranya tidak wajib, kita pakai untuk diri kita sendiri, yang berat-berat itu ya. Kalau untuk orang lain ya kondisional, yang siap, ada yang tidak siap ya ini. Wa wad'ul yadaini lan deleh tangan loro alal fakhidaini ing atase pupu loro fil julusi ing dalem lungguh litasyahudi krana tasyahud al awwali ingkang awal wal akhiri lan tasyahud akhir. Ya besubu halim beber sapa iki musolli al yada ing tangan al yusra ingkang kiwa bihaitsu tasamat kelawan sekirane dadi ngenceri ru'usuha apa pira-pira pucuke asobi arukbata ing dengkul. Wayak bilulan gegem sapa musolli al yada ing tangan al yumna ingkang tengen ai asabi'aha tegese
piro-piro drijine al yumna illal musabbihata, kecuali telunjuk minal yumna saking tangan tengen. Fala yakbibu mongko ora ngegem sapa musolliha ing musabbihah, fa innahu karena sak temene musolli yushiru iku isyarah sapa musolli biha kelawan musabbihah rafi'an hale wong kang ngangkat laha maring musabbihah hala kaunihi ing dalem keadaane musolli mutasyahidan iku wong kang lagi tasyahud. Nah, selanjutnya adalah meletakkan kedua tangan, ya. Maksudnya jari-jari tangan ini di kedua paha. Kalau tangan kiri ini tidak digenggam jari-jarinya, tapi dibuka. Ukurannya bagaimana? Sekira ujung jari ini pas pada lutut. Ya. Jadi misalkan ini lutut, ya, seperti ini, tidak sampai ke bawah seperti ini. Ya. Nah, nun sewu ya, misalkan ya, ada orang yang sholatnya seperti ini, misalkan ini. Nah, kalau seperti ini pas ini ya, nah, ada di lutut. Tapi kalau kayak gini, ini enggak sunnah, ini tidak sesuai dengan tuntunan sunnah ya. Harusnya seperti ini kalau sesuai tuntunan. Bagaimana, apa sholatnya batal? Tidak batal ya. Gini juga boleh, ya enggak masalah sih. Tapi kelihatan sholatnya enggak niat ini, enggak sungguh-sungguh ya. Apalagi kalau ditaruh di tengah, wah ini, wah seperti takut mau kabur aja itu. Nah, enggak masalah sebenarnya, tapi ya tidak sunnah gitu aja. Kalau tangan kanan ini digenggam, kecuali jari telunjuk ya. Karena jari telunjuk ini nantinya akan dibuat isyarah. Di prakteknya seperti ini. Yang ini digenggam, yang ini seperti ini. Ketika tasyahud atau membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, ini diangkat. Nah. Wadzalika inda utawi mengkono-mengkono mutasyahidan inda qauli illallahu iku ing dalam sandinge ucapane musolli illallahu rupane bacaan illallah wala yuharriku lan ora ngobah-ngobahno sapa musolli ha ing musabbihah ya. Fa in harraka mongko lamun ngobah-ngobahno sapa musolli ha ing musabbihah kuriha mongko dimekruhno apa tahrik wala tabtulu lan ora batal salatu apa salate iki musolli fil ashahi ing dalem kaul kang luwih sahih ya. Kalau menurut tuntunan kitab takrib ini, ketika isyarah pakai tangan pakai telunjuk ya cukup diangkat dan tegak, tidak bergerak. Terus kalau antum misalkan melihat ya, ada orang-orang yang ketika tasyahud ini gini-gini ini kalau menurut kitab takrib ya, dalam pendapat yang paling sahih ini makruh tapi tidak membatalkan sholat. Karena apa? Ini gerakan kecil ya. Asalkan tidak dibuat main-main. Kalau dibuat main-main ini ada kesan i'rad, berpaling dari sholat ya. Kalau buat main-main ya otomatis membatalkan sholat ya. Di sini alasannya ada ya, li'anna harakataha khafifatun wala yadha'uha ila akhir tasyahud ya. Qasidan bidzalika raf'i li kaunil ma'budi wahidan fi dzatihi wa sifatihi wa fa'alihi ya.
Maksudnya ketika dia ini mengangkat jari telunjuk tidak diturunkan sampai akhir dari tasyahud, ya, sampai akhir, sampai salam. Ini tujuannya apa? Ya, tujuannya isyarah bahwa Allah itu satu. Allah itu satu esa ya, dalam zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Ya. Liyajma'a fi tauhidihi baina i'tiqadihi wa qawlihi wa fi'lihi. Ya. Untuk mengumpulkan di antara dalam tauhidnya ini antara keyakinan, qaul, dan pekerjaan. Ya. Nah, ketika dia ini isyarah tauhid, i'tiqadnya kan Allah satu. Kemudian fi'lunya, pekerjaannya ini menunjuk angka satu. Terus tasyahudnya juga menunjuk angka satu. Tiada Tuhan selain Allah. Angka satu. Ini kumpul tiga ya, kumpul tiga makna ya. Satu, tangannya, fi'lunya mengesakan Allah, mulutnya juga mengesakan Allah, keyakinannya juga mengesakan Allah. Ini. Walau ta'addadatil musabbihatu fal ibratu bil asliyah. Andaikan ya, andaikan telunjuknya ini ngepang bercabang, ada dua, bagaimana ya, yang asli yang mana itu ya. Soalnya ada orang itu jarinya itu lebih dari yang biasa ya. Ada orang yang tidak normal. Saya punya kawan kelingkingnya ada dua ya. Seperti ini ya. Ikut jamaahnya Habib Umar kalau tidak salah dia. Ya, dia itu kerjaannya bengkel ya, ada dua. Kemudian ada artis ya, jempolnya ada dua. Agak sedikit ngepang ini ya. Ya, yang asli yang mana itu saja ya. Wal iftirasyu fi jami'il jalsati wallahu a'lam bishawab. Kita pindah pada kitab selanjutnya.